PTM Posyandu terpadu penyakit tidak menular yang terintegrasi. Jadi ujung daripada ujung tombak mampu menjelaskan usaha kesehatan berbasis masyarakat. Indikator hasil yang diinginkan pada pelatihan ini adalah menjelaskan pandu PTM terintegrasi program terkait dengan kanker yang kita bahas hari ini, dan menjelaskan tindak lanjut kalau ditemukan pada PIS-PK atau Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga. Kemudian mampu menjelaskan rujukan usaha kesehatan berbasis masyarakat, berdaya masyarakat. Slide berikutnya. Slide. Lanjut. Lanjut. Novi. Dari sana dong. Ya. Oke, ya. Bagaimana kita mendeteksi dini? Penyebab pendeteksi dini pada kanker rahim dan mama ini. Kenapa harus menemukan sejak awal? Karena kita tahu bahwa penanganan lebih awal lebih bagus dibanding dengan akhir daripada penanganan. Kita tahu bahwa macam-macam. Kenapa harus lebih awal? Karena stigma dari CA mama, orang pada umumnya malu bahwa ini saya ada benjolan pada mama, kemudian ada demikian juga dengan kanker rahim. Deteksi dini ada dua cara. Pertama adalah dilakukan dengan screening. Belum slide-nya. Dilakukan dengan screening. Screening itu dilakukan dengan mengambil sampel orang yang produktif, umur produktif, karena pada umumnya yang kena ini adalah umur produktif di sekitar 30 sampai dengan 50 tahun. Ada dua, screening dan diagnosa dini. Kalau kita menemukan diagnosa dini, ini diagnosa dini yang paling penting karena ini ada pelatihan tersendiri terkait bagaimana cara mendiagnosa secara dini untuk pasien-pasien dengan CA cervix dan CA mama. Kalau sudah screening dilakukan, kita menemukan faktor risiko. Biasanya melihat keadaan keluarga, ada turunan terhadap keluarga. Oh, ibunya pernah meninggal karena CA cervix. Oh, ibunya meninggal karena CA mama. Tapi ini kan tidak berdasarkan statistik saja. Secara ilmiah hanya berdasarkan statistik. Jadi ditelusuri faktor risiko yang menentukan CA mama dan CA cervix tersebut. CA cervix misalnya, apa yang menyebabkan dia? Satu adalah keturunannya, kedua adalah kebiasaannya melakukan seks yang di luar, menyimpang, kemudian lain-lain sebagainya. Itu yang ditelusuri. Kemudian diagnosa dini harus, kalau kita sudah menegakkan diagnosanya, maka kita harus dapat menemukan kasus yang ada di lapangan. Ini menjadi tugas berat kepada teman-teman yang ada di lapangan. Lanjut. Ini bagaimana cara mendapatkan target dan sasaran yang diinginkan. Sasarannya adalah perempuan pasti, karena laki-laki tidak punya mama. Sasaran perempuan usia 30-50 tahun dengan riwayat hubungan seksual. Kemudian target sasaran kedua adalah minimal 80% populasi dilakukan dengan infeksi visual asam asetat. Ini yang selalu kita lakukan pada waktu pendidikan dulu. Dengan melakukan, biasanya kita memakai asam cuka, kemudian kita melihat secara visual dengan memakai kapas lidi, kemudian dilihat di leher serviksnya, kalau dia terjadi perubahan, maka itu perubahan warna, maka kita melihatnya
gejala awal atau pra dari kanker mulut rahim yang harus ditindaklanjuti terus-menerus. Kemudian dengan lakukan sadanis. Sadanis ini harus dilakukan dengan orang tersebut harus mampu memeriksakan payudaranya. Ada teknik yang dilakukan untuk memeriksakan payudara. Kita mulai meraba. Biasanya kita berada di depan cermin. Bisa dilakukan dengan sendiri-sendiri. Biasanya kita dilakukan di depan cermin, kemudian kita mulai meraba palpasi dari arah lateral ke medial, kemudian ke lateral bagian bawah, kemudian di bagian tengah. Kalau kita melihat ada benjolan atau massa, maka harus ditindaklanjuti lebih lanjut. Biasanya kalau kita ke dokternya pasti dilakukan biopsi jarum halus, kemudian dilakukan pemeriksaan patologi anatomi. Lanjut. Kita lihat fakta cakupan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim berdasarkan provinsi dari seluruh Indonesia dari tahun 2018-2020. Kita lihat bahwa kita berada di belum ada dari seluruh Indonesia ini belum ada target yang terpenuhi terkait dengan hal tersebut. Kalau kita lihat paling tinggi adalah Bangka Belitung, kemudian yang paling rendah adalah kita berada di posisi 1,68. Tapi mudah-mudahanlah harus memang getol mencari kasus tersebut untuk meminimalisir terjadinya angka kejadian yang diinginkan. Ada memang banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Banyak faktor untuk melakukan deteksi dini ini. Pertama adalah pasti dengan sumber daya manusia yang handal melalui pelatihan, kemudian sarana dan prasarana yang ada di lapangan yang harus didukung dengan didukung dengan sumber pembiayaan yang ada. Lanjut. Kita lihat masalah dan penguatan. Ada supply dan demand. Kemudian di supply ini kita melihat adalah koordinasi. Ini hanya bisa disebut, tapi pelaksanaannya agak susah karena ini koordinasi memang membutuhkan penguatan, alot, kemudian pendekatan dan lain-lain sebagainya terhadap orang yang akan diperiksa. Kemudian dari hasil suplai kita melihat ketersediaan sumber daya. Ini yang saya maksud. Ketersediaan sumber daya pasti tenaga, pasti sumber daya manusia dan prasarana dan pembiayaan. Kalau dari demand terus besarnya dipengaruhi oleh besarnya utilisasi. Utilisasi ini adalah rasio input dan output yang dihasilkan dari masalah dan penguatan. Jadi kalau kita sudah melakukan penguatan harus kita melihat input yang dihasilkan. Karena kalau sudah seluar sumber daya sudah ada, kemudian ketersediaan prasarana sudah ada, kemudian pembiayaan sudah ada, kemudian output yang dihasilkan juga tidak bagus, maka target untuk mencapai sasaran dari penemuan kasus kanker payudara dan leher rahim ini menjadi lanjut. Sekarang kita lihat strategi apa yang harus dilakukan oleh tenaga yang ada di lapangan. Pertama adalah besaran sasaran. Kita ada target. Jadi setiap pekerjaan yang harus kita lakukan pasti ada target. Dan pencapaian target tersebut
biasanya menjadi SPM kita. Kemudian ada kultur. Ini kultur yang paling sangat, kalau kita orang Indonesia, apalagi kalau kita di timur ini, unsur kultur malu-malu terhadap penyakit yang ada derita. Karena saya pernah dapat kasus keluarga sendiri lama disimpan, nanti dia berbau di payudaranya, baru dia mengaku. Apalagi kalau sudah terjadi penularan yang luar biasa, kita tinggal bisa pasrah saja. Karena semakin dini ditemukan, semakin bagus penanganannya. Biasanya kalau dokter bedahnya pasti langsung melakukan histerektomi total pada GA serviks kalau sudah ditegakkan diagnosanya, kemudian mammektomi dilakukan untuk melihat hasil yang dihasilkan. Setelah itu pasti dengan melakukan sesuai dengan SOP pada penanganan kasus tersebut. Kemudian figur ini harus memang orang yang bisa meyakinkan pasien untuk dapat membantu mereka dan membantu deteksi dini terhadap kanker tersebut. Jadi harus ada motivasi dari keluarga, terutama pada orang-orang yang tertentu. Kalau memang ini harus dimotivasi, didorong supaya dia berobat lebih cepat. Dan struktur. Kemudian strategi kedua dari 5 strategi ini adalah identifikasi sumber daya tersedia. Melalui pelatihan ini diharapkan ada sumber daya yang tersedia melalui outputnya untuk dapat melakukan pemeriksaan secara dini terhadap CA mama dan CA serviks tersebut. Harapannya demikian, karena menelurkan sumber daya ini apalagi sumber daya manusia ini memang agak sulit, karena pelatihannya harus betul-betul orang yang punya kemauan yang keras untuk melaksanakan kegiatan tersebut, di samping sumber daya prasarana dan sumber daya pembiayaan. Ini strategi ketiga adalah menutup gap yang ada di masyarakat. Ini juga penting. Jangan sampai masyarakat karena dengan penyakit tersebut, orang tersebut dikucilkan menjadi orang yang tidak berdaya dalam masyarakat. Jadi ada memang harus motivasi. Jadi semua orang harus bekerja untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di lapangan. Kemudian yang paling penting adalah pencatatan. Ini pencatatan. Setiap pekerjaan yang harus kita lakukan, setiap apa yang harus kita berikan kepada masyarakat, apalagi kalau sumber sudah diberi sumber dana, sumber lain-lain, pasti ada pencatatan. Karena tanpa dengan pencatatan kita tidak dikatakan bekerja dengan bagus. Kemudian dari hasil seluruh strategi yang ada setelah kita bekerja di seluruh tempat ini, strategi ini dari 4 strategi ini pasti dilakukan evaluasi. Dari evaluasi ini kita akan melihat kekurangan yang ada di lapangan yang harus diperbaiki setiap tahun melalui program yang terintegrasi dengan masalah ini. Lanjut. Ini kegiatan. Kegiatan pertama adalah kampanye. Kampanye kesehatan, meyakinkan orang, seluruh masyarakat terhadap kegiatan ini melalui bagaimana. Jadi ini orang harus orang yang bagus orasinya, bagus pemahamannya terhadap kanker payudara dan serviks ini, untuk meyakinkan orang yang ada di sekelilingnya, bahaya terkait dengan penyakit ini. Bagaimana dia bisa memutuskan, bagaimana bisa
korbannya itu menjadi minimal mungkin untuk kita yakinkan. Ini kampanye. Kampanye ini pasti dengan macam-macam kampanye. Bisa dengan melalui berkumpul satu orang, kemudian berkumpul dengan banyak orang, kemudian dikampanyekan, kemudian macam-macam cara orang mengkampanyekan hal tersebut. Nanti ini menjadi tugas Dinas Kesehatan dalam hal kampanye kesehatan untuk kegiatan-kegiatan tersebut, karena ini pasti memerlukan sumber daya dan dana yang tidak sedikit, apalagi kalau mengumpulkan orang. Kemudian pengadaan sarana dan prasarana. Tadi yang saya sudah katakan bahwa pengadaan ini menjadi tanggung jawab instansi terkait Dinas Kesehatan untuk menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung pekerjaan mendeteksi dini kanker payudara dan kanker mulut rahim. Ini penting karena walaupun sumber daya manusia itu bagus, tapi kalau sarana prasarananya tidak mendukung, maka akan terhambat-hambat terhadap pendeteksian pada kanker payudara dan serviks ini. Kemudian pelatihan SDM. Pelatihan SDM ini penting, harus dilakukan secara berkesinambungan, berkala, supaya kita mampu betul-betul sama dengan orang naik sepeda. Pasti awal-awalnya pasti jatuh-jatuh, setelah lancar, bagus, lancar, kemudian terus dilakukan pelatihan terhadap hal tersebut, pasti baru lihat, oh ya sudah ini. Apalagi kalau dilakukan di lapangan dengan pasien yang betul-betul ada. Kemudian dukungan pembiayaan. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal mendukung pembiayaan kegiatan tersebut. Karena harus dianggarkan. Kalau tidak dianggarkan, setengah mati dia bekerja. Karena di situ semua ada semua. Mulai dari honorernya, mulai semuanya. Didukung dengan pembiayaan. Kalau tidak, biar ada pelatihan SDM, Sapras ada, kemudian kalau tidak ada pembiayaan, semua menjadi tidak berlangsung dengan baik. Kemudian kegiatan lain adalah pandu. Ini menjadi ujung tombak di lini terdepan melalui pandu integrasi program di PTM. Diharapkan pada puskesmas yang ada, saya mengharap bahwa seluruh puskesmas yang ada di Sulawesi Tenggara ini sudah ada 1 atau 2 orang yang mampu melakukan deteksi dini kanker payudara dan serviks ini. Karena ini adalah ujung tombaknya. Kalau tidak ada ujung tombaknya, nih baik, mati kita. Bagaimana dia menggalang orang, bagaimana dia memotivasi orang kalau terjadi keluhan di lapangan. Kemudian regionalisasi, ini penting juga. Kemudian yang lanjut adalah jemput bola. Jemput bola ini karena biasanya orang malu pada kalau ada desas-desus, pasti kita harus melakukan jemput bola untuk mendeteksi, melihat langsung pasien tersebut, apakah ada betul terhadap isu-isu yang ada di lapangan. Kalau memang ada, harus dimotivasi, kita ke rumahnya, kita memberikan motivasi, kemudian kita harus meyakinkan dia bahwa penyakit ini bisa dilakukan deteksi, bisa dilakukan sedini mungkin untuk mencegah terjadinya kematian. Kalau sudah berlanjut, ini yang susah. Kalau masih di stadium 1, diangkat semua, biasanya alhamdulillah rata-rata orang yang CA, mama dan CA serviks di stadium 1, kemudian dilakukan histerektomi total dan mastektomi, mammektomi yang seluruhnya, alhamdulillah dia tercegah dengan proses. Kalau sudah stadium melanjut, tidak ada lagi. Ampun semua orang. Ini pentingnya jemput bola. Dan ini jemput bola memang yang agak susah. Karena katakanlah kalau saya di sini mau jemput bola di tempat yang jauh, harus memang perlu pembiayaan yang didukung dengan pembiayaan yang tidak sedikit. Lanjut.
Ini hanya bagan-bagan ini adalah kayaknya agak rumit, tapi kalau kita mendalaminya, inilah integrasi program Pandu ATM yang kita harus canangkan. Lanjut. Ini adalah screening, algoritma screening kanker leher rahim. Kita lihat saja ya. Lanjut saja, lanjut. Ini adalah algoritma juga yang ini adalah bagan-bagan yang menjadi patokan kita dalam pekerjaan ini. Lanjut. Kita lihat bagaimana integrasi program SPM dan PISPK. Standar pelayanan minimalnya adalah targetnya 100%. Ini targetnya 100%. Apa indikatornya? Semua indikatornya SPM adalah usia produktif. Yang tadi saya sudah bilang biasanya umur 30 sampai dengan 50 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan yang di atas 50 tahun atau di bawah 50 tahun. Tapi targetnya adalah yang jelas harus target SPM-nya adalah 100%. Bagaimana targetnya? Ini dilakukan penetapannya pada tim penerapan SPM provinsi dan kota melalui Permendagri nomor 100. Jadi sudah ada sandaran daripada sandaran hukum daripada SPM terintegrasi ini dengan Permendagri nomor 100 tahun 2018. Kita lihat PISPK. PISPK pasti melalui pendaftaran, kemudian screening, kemudian dilakukan tindak lanjut deteksi dini. Ini sudah lagu-lagunya ini. Pendaftaran, kemudian lakukan tindak lanjut. Lanjut. Ya, saya kira ini yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.